Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan sinar kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Bapa Memenuhi sekelilingku. memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Katakan ku ingin tetap di sini.
memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Nanti saya minta dengan hormat Ibu Gembala berdoa. Haleluya Yesus. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bertemu di dalam kasih Yesus, kita bertemu di dalam kuasa Tuhan. Kita mau angkat pujian, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Haleluya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi, kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi, kita bertemu lagi dalam kasih. Dalam kasih sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan, untuk puji Tuhan. Kita bertemu, kita bertemu untuk menyembah Tuhan. Kita bertemu, kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu, kita bertemu saling mendoakan. Pujinya, glory haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi sambil bagi berdiri. Bertemu lagi untuk puji Tuhan, untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi, sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan, untuk puji Tuhan. Kita bertemu, kita bertemu untuk menyembah Tuhan.
ada sukacita. Puji Tuhan, silakan duduk. Kami buka ruang kesaksian. Siapa yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan? Sambil menunggu kita mau angkat pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji Tuhan. Siapa yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan? Tuhan Yesus baik, sungguh baik di dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah memimpin di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh kembali di dalam rumah Tuhan. Semua itu karena kasih kemurahan Tuhan, Allah yang dahsyat, Allah yang menjadi penolong di dalam kehidupan kita. Kalau tidak ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian sekali, Yesus selamanya Yesus. Amin Yesus. Segala keadaan waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, kuat maupun lemah. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, waktu selanjutnya kami serahkan kepada Yesus, selamanya
saya minta dengan hormat Bapak Agung berdoa buat firman Tuhan. Amin Yesus. Amin Yesus. Segala pujian telah kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu yang akan bahkan firman-Mu. Urapi kami semuanya, Roh Kudus mengambil alih dalam pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami, ampuni kami, hati kami terbuka untuk firman-Mu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami balaskan doa kami. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Haleluya, damai sejahtera selalu menyertai kehidupan kita. Terbukti penyertaan Tuhan itu sampai saat ini tetap menjadi utama di dalam kehidupan kita. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Kita hidup semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan kemurahan Tuhan itu lebih dari hidup kita. Dan apa yang harus kita perbuat dengan kemurahan Tuhan yang sudah buat kita, selain hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Allah tidak minta macam-macam selain hidup kita. Itu sebabnya jagalah hati kita, jagalah hidup kita supaya selalu akan mencapai menuju kepada kesempurnaan, yaitu melalui kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita semua tidak mungkin dapat berkomunikasi, dapat merasakan atau dapat berjumpa dengan hadirat Allah. Saat ini mari kita satukan hati kita, kita lebih serius lagi dalam hal kita beribadah. Sikap kita, cara kita, mari kita beri yang terbaik. Bukan hanya sekedar kata-kata yang kita ucapkan, ku beri yang terbaik. Tetapi biarlah hidup kita menyatakan yang terbaik buat Tuhan. Karena yang membuat Dia hadir di tempat ini, ketika kita memuji Dia, ketika kita menyembah Dia, ketika kita memuliakan Dia, itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Itu sangat memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita sama-sama belajar Kemarin firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Eko tentang carilah Tuhan kalau tidak salah. Selisih sedikit apa-apa Pokoknya cari Tuhan maka kamu akan memperoleh apa yang menjadi keinginanmu. Cari Dia, maka ada kehidupan. Cari Tuhan, maka ada suasana luar biasa. Karena itu adalah firman Tuhan. Saat ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Kita akan buka Hagai pasal yang ke-1 ayat yang ke-13. Hagai pasal 1 ayat yang ke-13. Kita akan sama-sama baca ayat ini. Kalau sudah dapat, kita akan baca sama-sama ayat ini. Hagai pasal 1 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada zaman bangsa orang-orang Yahudi pada zaman mereka di pembuangan, orang-orang Yehuda pada waktu itu. Bertahun-tahun mereka bergumul hidup dalam pergumulan, tetapi
ada waktunya, pada saatnya di kitab Hagai ini katakan mereka telah keluar dari tanah dari pembuangan yang ada. Nah, kalau di dalam Hagai pasal 1 ini ya, ini berbicara tentang bagaimana Raja Koresi ini, seorang raja, memberikan perintah kepada orang-orang yang keluar dari pembuangan, ya, supaya mereka ketika sampai ke satu tempat, yaitu di tempat di mana mereka masuk di daerah Yahudi atau di Yerusalem yang ada, mereka harus diperintahkan untuk membangun kembali bait suci atau membangun kembali bait Allah yang ada. Betapa sukacitanya bangsa Israel waktu orang-orang Yahudi pada waktu itu, betapa bergembiralah mereka ketika mereka kembali diperintahkan untuk membangun bait Allah. Ya, mereka sudah dibebaskan, mereka sudah dilepaskan, mereka sudah bebas kembali dari pembuangan. Ya, pada waktu itu selama bertahun-tahun begitu lama mereka harus berada di pembuangan. Tetapi kita melihat orang-orang Yahudi ini ketika mereka kembali, ya, kembali dengan sukacita, kembali dengan gembira, ya, maka diperintahkan mereka untuk kembali, dipulihkan kembali, yaitu dalam hal kerohanian mereka, membangun kembali hubungan bait Allah mereka, membangun kembali bait Allah. Tetapi kita melihat tak selamanya itu berjalan dengan mulus. Ternyata ada juga tantangan, ada juga masalah yang mereka hadapi. Ada juga persoalan yang mereka hadapi, sehingga orang-orang Yahudi itu akhirnya mereka patah semangat lagi karena ada masalah. Ya, dalam mereka membangun itu, baru meletakkan fondasi, baru meletakkan, ya, pertama meletakkan batu pertama untuk membangun satu bait Allah. Ternyata ada tantangan yang mereka hadapi. Ya, Bapak Ibu baca di dalam Hagai 1 ini seterusnya ada tantangan. Tetapi kita melihat itu selama bertahun-tahun, kurang lebih kalau tidak salah 16 tahun mereka berhenti, tidak membangun bait Allah lagi. Tetapi kita melihat datanglah firman Tuhan di dalam ayat yang dikatakan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Aku ini menyertai kamu. Dengan firman Tuhan yang disampaikan, orang-orang Yahudi kembali mengerjakan, akhirnya bait Allah itu didirikan. Ya, kalau baca ayat-ayat seterusnya. Nah, kita melihat di dalam ayat ini kita ambil satu kesimpulan. Selama di dalam perjalanan hidup, tidak selamanya kita katakan hidup itu enak-enak saja. Selama kita mengiring Tuhan itu tidak selamanya kita melayani itu mulus-mulus saja. Masalah tetap akan datang menimpa kita. Masalah itu tetap akan datang kepada kita, bahkan masalah itu akan datang tanpa kita undang. Berarti di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diwarnai dengan masalah. Masalah bentuk apa, masalah apa saja itu adalah masalah. Seringkali kita hampir gagal, seringkali kita mungkin rasa kecewa, mungkin kita tidak mau datang kepada Tuhan karena ada masalah. Ya, karena ada masalah di dalam kehidupan kita. Apapun masalah kita, seringkali kalau kita tidak kuat di dalam Tuhan, tidak menyadari bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya tidak akan terlepas dari namanya masalah, maka kita tidak akan lagi bertahan. Tetapi kita melihat di sini, sebagai orang percaya, kita juga tidak akan terlepas dari namanya itu masalah. Masalah menjadi satu tantangan buat kehidupan kita. Akan tetapi firman Tuhan berkata bahwa pencobaan itu, ya, bukan dikatakan berat, tetapi pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang biasa, kata firman Tuhan.
Bukan apa adalah pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia memberikan kepadamu jalan keluar. Apa kata firman Tuhan? Pencobaan-pencobaan yang biasa. Berarti pencobaan-pencobaan biasa itu harus tidak mau itu tetap akan mengikuti kita, akan mencari kita, akan kita temui dimanapun kita berada. Ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pendidikan, dalam ibadah, dimanapun kita berada, kita akan berhadapan namanya dengan pencobaan itu. Ya, pencobaan itu. Tapi kata firman Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Ya, Hagai katakan kepada orang-orang Yahudi, maka mereka sadar bahwa selama mereka dalam perjalanan hidup mereka, benar mereka harus menghadapi. Karena ada tujuan Tuhan di dalam orang-orang Yahudi itu, supaya mereka menjadi kuat, supaya mereka lebih kuat lagi, tidak kalah, tidak gagal, tetapi lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Karena ada hal-hal yang luar biasa yang mereka harus hadapi. Dan di sini firman Tuhan datang kepada kita, semua ada tujuan, ya. Ya, karena dikatakan di bagian terakhir ayat ini, karena di dalam Tuhan dikatakan Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, makanya dikatakan firman Tuhan, pencobaan itu biasa bagi orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Karena kata firman Tuhan, selama hidup orang itu, aku menyertai kamu. Ya, firman Tuhan bukan datang kepada orang-orang Yahudi di zaman kepemerintahan Raja Kores yang ada, tetapi firman Tuhan juga datang kepada kita. Banyak warna kehidupan masalah yang kita hadapi. Tidak tahu masalah apa, percobaan apa, pergumulan apa yang kita hadapi. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dengar menuruti firman Tuhan, maka kata firman Tuhan, ya, aku menyertai kamu. Bahkan ada ayat yang lain, jangan takut sebab aku ini Allahmu. Ya, Dia mengerti dan Dia tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi masalah kehidupan kita. Karena yang kita alami ini adalah tujuannya untuk membuat kita lebih dewasa lagi, untuk membuat lagi kita lebih kuat di dalam Tuhan, supaya kita siap selalu, lebih sungguh-sungguhlah, lebih waspada lagi ketika kita diperhadapkan dengan masalah yang lebih besar lagi. Tetapi disinilah letaknya kenapa kita harus menyadari bahwa pencobaan itu adalah atas seizinnya Tuhan. Ketika itu datang kepada kita, berarti semua ada tujuan Tuhan. Tetapi Tuhan bukan membiarkan kita, tetapi Dia janji kepada firman Tuhan. Di firman Tuhan berkata, Dia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Kita tidak boleh lari dari masalah, kita tidak boleh lari dari persoalan, tetapi kita harus hadapi itu. Karena Dia turut bersama, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Nah, kita lihat di sini, Allah telah memberikan jaminan kepada kita bahwa Ia akan menyertai kita dan Ia akan memberikan jalan keluar bila kita ada pada suatu masalah. Ya, Dia akan berikan jalan keluar. Ya, penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Sekali lagi, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Di dalam hidup kita, bukan orang lain, tetapi kita harus akui bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita harus akui, berarti Dia, kita bisa katakan di sini, Dia sebagai kapten kita. Kalau berbicara tentang kapten, ya, Dia akan memimpin kita dari kebenaran lepas dari kebenaran.
Ya, dia akan mengarahkan kita, dia akan memimpin kita, dia akan membawa kita kepada kebenaran. Ia akan selalu memimpin kita untuk memberikan tujuan hidup serta memotivasikan kita agar terus berada di jalannya Tuhan. Selama kita ada di jalan Tuhan, selama itu Dia akan menyertai kehidupan kita. Persoalan apa yang kita hadapi, Tuhan akan berikan kekuatan kepada kita. Kita tidak boleh lari, kita tidak boleh menghindar, tapi kita harus hadapi persoalan itu. Kita harus hadapi masalah itu. Kita harus siap dicobai apapun yang ada. Tapi jaminannya Tuhan menyertai kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Memberikan kekuatan, memberikan kemampuan kepada kita. Supaya ketika kita hadapi masalah persoalan yang ada, kita tetap ada di jalannya Tuhan. Ya, Yohanes 1 Korintus. Oh ya, Yohanes pasal 3 ayat 14. Saya minta Pak Giarso baca, minta tolong. Yohanes 5 ayat 14. Yohanes 5 ayat 14. Mungkin ayat ini keliru, tetapi di dalam ayat itu mengingatkan kita bahwa selama kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, selama itu kita akan dibawa kepada kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memberikan kita pengertian bagaimana jalan keluarnya ketika kita berhadapan dengan persoalan yang ada. Ya, kita harus tahu bahwa firman Tuhan itu adalah jalan kehidupan kita. Kata firman Tuhan di dalam Mazmur 150, firman itu adalah pelita bagi kehidupan kita. Tujuan diterangi kehidupan kita supaya kita bisa berjalan di dalam jalannya Tuhan. Nah, jalannya Tuhan adalah jalan yang menuju kepada kesempurnaan, adalah jalan yang menuju jalan keluar, adalah jalan yang menuju kepada kemenangan. Jadi firman Tuhan itu sangat penting untuk kita mengerti supaya kita renungkan dan kita lakukan, ya, karena Dia adalah pemimpin kita, ya. Datanglah Roh Kudus dalam kehidupan kita, karena Roh itulah yang akan memimpin kita. Nah, yang kedua, penyertaan Tuhan di dalam hidup kita itu berarti Ia sebagai teman, ya. Dia sebagai teman untuk berbagi rasa dan memberikan semangat dan menghibur dalam menghadapi masalah, ya. Dia sebagai teman yang sesungguhnya akan berbagi rasa, akan memberikan semangat dan memberikan penghiburan dalam menghadapi masalah. Teman bukan menceritakan, bukan menjatuhkan, teman bukan menceritakan hal-hal yang negatif, tetapi teman itu akan membagi rasa dalam hal ini, ya. Apapun dia akan memberikan ketenangan, dia akan memberikan, ya, supaya penghiburan di dalam kehidupan kita, ya. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat 4 sampai 6. Ibrani pasal 13 ayat 4 sampai 6. Dengan hormat nanti Pak Eko baca. Ya.
Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ya, bisa dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, Dia adalah penolong yang setia, penolong yang luar biasa, dapat memberikan rasa dan memberikan semangat dan penghiburan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah yang ada. Dia datang kepada kita. Ya, sebabnya ayat yang keempat tadi, supaya kita hidup benar-benar hidup di dalam kebenaran, jangan hidup di dalam dosa. Karena dosa itu merupakan penghalang kita berhubungan dengan Tuhan. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, maka kita akan mengalami yang namanya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam pekerjaan kita. Penyertaan Tuhan itu yang sempurna. Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan menghibur kita, Dia akan memampukan dan memberikan jalan keluar bagi setiap kita yang menghadapi yang namanya masalah. Ya, kita lihat penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Dia adalah sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Ya, Dia adalah sebagai sumber kekuatan di dalam kehidupan kita yang memberi kemampuan kepada kita di dalam kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tipu muslihat iblis. Iblis sedang bekerja lebih keras lagi karena anak-anak Tuhan semakin hari disempurnakan. Tetapi bagi kita yang benar-benar hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran, maka dikatakan firman Tuhan, Allah Yesus Tuhan kita adalah sumber dari segala-galanya, akan memberikan kekuatan dan memberikan kemampuan kepada kita di dalam kehidupan kita, di dalam menghadapi berbagai macam cara dunia ini. Tipu muslihat iblis, ya, di dalam Mazmur pasal 27 ayat Mazmur 28 ayat yang ke-7, coba minta tolong saudara Pak Agung, minta tolong baca Mazmur 28 ayat yang ke-7. 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah penolong kita, Dia adalah kekuatan kita. Kuncinya kita harus percaya kepada Dia, ya. Percaya kepada Dia dengan segenap hidup kita, maka Dia akan menolong kita. Bahkan bukannya sekedar menolong kita, tetapi sebelumnya Dia akan memberikan kekuatan, dan kekuatan itu adalah perisai kita untuk berhadapan dengan persoalan, berhadapan dengan masalah di dalam kehidupan kita. Kita aminkan penyertaan Tuhan itu sebagai sumber kekuatan kita di dalam kehidupan kita. Bahkan dikatakan di sini penyertaan Tuhan itu sebagai pemberi dorongan. Pemberi dorongan dan pemberi semangat agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kuat dan bertahan untuk menghadapi masalah apapun. Masalah itu ada besar, ada kecil. Tetapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita akan mampu menghadapi masalah itu. Bukankah Allah itu adalah sumber pertolongan kita, sumber kekuatan kita? Dia adalah seorang pemimpin kita, Dia adalah teman kita, adalah bagian kehidupan kita. Jadi pada saat ini biarlah apapun masalah yang kita hadapi, ingat bahwa Tuhan berjanji, aku tetap menyertai kamu. Aku tetap menyertai kamu. Berarti kita tidak usah lagi takut. Kita tidak usah lagi takut, kita tidak usah lagi khawatir, ya, karena Tuhan akan menyertai kita selama kita ada di jalannya Tuhan, selama kita percaya kepada Dia. Karena di balik itu
semuanya Allah memiliki semua, ada tujuan Allah memberikan kita supaya kita semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin memiliki kekuatan supaya kita dapat mengerti jalannya Tuhan itu bagaimana. Tetapi ingat, jalannya Tuhan ya di dalam kehidupan kita adalah menuju kepada kesempurnaan. Kalau kita ada di jalannya Tuhan, dalam arti kata Dia akan menjadi kapten kita, Dia akan menjadi teman kita, Dia akan menjadi sumber pertolongan kita, Dia akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita selama kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kata firman Tuhan, aku menyertai kamu. Aku menyertai kamu. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Bahkan sampai dia mati, dia naik ke surga, dia katakan, jaminan firman Tuhan dia janjikan, aku tidak akan membiarkan kamu. Buktinya Roh Kudus itu sampai saat ini tetap memimpin kita. Supaya kenapa Roh Kudus itu memimpin kita? Supaya kita tetap ada di jalannya Tuhan. Karena selama ada di jalannya Tuhan, maka penyertaan Tuhan itu selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita tetap ya kuat di dalam menghadapi masalah. Karena untuk menghadapi masalah itu ya kita perlu yang namanya kekuatan. Kekuatan itu hanya datang daripada Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan itu tetap menyertai kehidupan kita sebagai orang percaya. Ada penyertaan Tuhan sebagai orang yang benar-benar beriman kepada Tuhan. Tetap percaya di saat menghadapi masalah ada jalan keluar selama ada di jalannya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami sampai saat ini. Dan bukan hanya sampai saat ini, sampai selama-lamanya penyertaan-Mu itu Tuhan akan memimpin kita untuk membawa kita supaya semakin bersyukur kepada anugerah Tuhan yang sudah Engkau limpahi di dalam kehidupan kami. Pimpin kami terus. Kami mohon biar Roh-Mu yang hidup, Roh Kudus kuasai kami, urapi kami supaya kami mampu berjalan di jalannya Tuhan. Karena selama itu kami akan dipimpin, akan disertai oleh Engkau. Terima kasih atas kebenaran-Mu. Biar kebenaran itu akan memulihkan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan. Besok sore ya ada doa ya, doa semuanya pelayan-pelayan Tuhan, bahkan pengurus gereja, dan jam 7 malam kebaktian kaum pria di tempat ini. Kita doakan supaya kita datang bersama-sama berdoa. Kita berdoa, kita juga berdoa buat ibadah kita hari Minggu supaya Tuhan juga memberkati. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita. Kita nyanyikan pujian Penolongku yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. mari kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
Kami yakin dan percaya kalau kami tetap setia, kami mendapat kekuatan yang baru. Sebab kami tahu penolong kami adalah Engkau sendiri yang memberikan kami kemampuan, kekuatan yang baru, sehingga kami dapat menanggung segala perkara karena Tuhan ada menyertai dalam kehidupan kami. Kau memberkati anak-anak-Mu yang sudah datang pada malam hari ini. Biarlah Engkau pakai di dalam hidup mereka, supaya mereka semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau. Ya Tuhan, Engkau memberkati dalam keluarga mereka, baik dalam pekerjaan, apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup mereka, kami percaya Tuhan akan memberikan senantiasa yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyatukan kehidupan kita mulai dari saat ini, besok sampai selama-lamanya.